Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Mulyani dengan NIM L131224147. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang agroforestry. Berikut adalah penjelasannya. Apa itu agroforestry? Nah, jadi agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan unsur kehutanan, yaitu tanaman pohon atau semak, dengan tanaman pertanian atau peternakan di lahan yang sama. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan sistem monokultur tradisional. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri agroforestry? Berikut adalah ciri-ciri agroforestry. Yang pertama, keberagaman komponen, yaitu menggabungkan pohon atau tanaman kayu lainnya dengan tanaman pangan, perkebunan, atau peternakan. Yang kedua, manfaat multifungsi, yaitu memberikan manfaat ekologi seperti menjaga tanah, air, dan udara. Selanjutnya, ekonomi atau penghasilan dari berbagai sumber, dan sosial atau peningkatan kesejahteraan petani. Yang ketiga, yaitu interaksi positif, merupakan antar komponen saling mendukung, misalnya pohon memberikan naungan, mengurangi erosi, dan menyuburkan tanah melalui daun yang gugur. Selanjutnya merupakan contoh sistem agroforestry. Yang pertama, agrosilviculture, yaitu kombinasi antara pohon dengan tanaman pertanian. Contoh, pohon jati dengan jagung atau kacang-kacangan. Yang kedua, silvopasture, yaitu kombinasi antara pohon dan peternakan. Contoh, pohon sengon dengan rumput gajah untuk pakan ternak. Yang ketiga, agrosilvopasture, yaitu kombinasi antar pohon, tanaman pertanian, dan peternakan. Contoh, pohon durian, cabai, dan ternak sapi. Selanjutnya, contoh pola agroforestry. Nah, pola agroforestry yang saya tampilkan merupakan pola agroforestry sistem agrosilviculture karena dikombinasikan oleh pohon dan tanaman pertanian. Adapun tanaman yang terdapat pada pola agroforestry ini yaitu pohon kelapa, jati, mahoni, jagung, ubi, singkong, pisang, jambu, coklat, mangga, lemon, nanas, dan apel. Selanjutnya, apa saja sih manfaat dari agroforestry? Jadi, manfaat agroforestry dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat ekologis, yaitu mengurangi risiko erosi tanah, kemudian meningkatkan kesuburan tanah melalui penambahan bahan organik dari pohon, serta menyediakan habitat bagi satwa liar. Yang kedua, manfaat ekonomi, yaitu diversifikasi sumber pendapatan melalui berbagai produk, seperti kayu, buah, dan hasil ternak. Kemudian mengurangi risiko kerugian akibat kegagalan panen pada satu jenis tanaman. Yang ketiga, manfaat sosial, yaitu memberdayakan masyarakat lokal melalui praktik pengelolaan lahan, kemudian memperkuat ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Selanjutnya, agroforestry sebagai solusi lingkungan. Yang pertama, mengurangi deforestasi, yaitu dengan memanfaatkan lahan secara multifungsi. Agroforestry mengurangi kebutuhan akan pembukaan hutan baru. Yang kedua, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yaitu penanaman pohon dalam agroforestry membantu menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, pengolahan sumber daya air, yaitu sistem akar pohon membantu menjaga siklus air dan mencegah banjir. Adapun keunggulan dari teknik agroforestry dibandingkan dengan sistem penggunaan lahan lainnya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan. Dengan menggabungkan tanaman pohon, tanaman pertanian, dan peternakan, agroforestry memanfaatkan lahan secara maksimal. Tanaman dapat tumbuh di berbagai lapisan, seperti kanopi, semak, dan bawah tanah, menghasilkan lebih banyak komoditas dalam satu area. Contoh pohon buah, tanaman hortikultura, dan ternak pada lahan yang sama, meningkatkan diversifikasi hasil panen. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Pohon dalam sistem agroforestry berfungsi sebagai pelindung tanah, mengurangi erosi, dan menambah bahan organik dari guguran daun. Tanaman leguminosa seperti lamtoro atau gamal dapat memperbaiki kadar nitrogen tanah secara alami. Dibandingkan dengan monokultur, sistem monokultur seringkali menguras nutrisi tanah karena tidak adanya rotasi atau input organik. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan ekologi. Kombinasi tanaman dan pohon menciptakan ekosistem yang lebih stabil, tahan terhadap gangguan seperti hama, penyakit, dan perubahan iklim. Akar pohon yang dalam menjaga kelembaban tanah dan meminimalkan risiko kekeringan.
Dibandingkan dengan sistem konvensional, monokultur lebih rentan terhadap kegagalan total jika satu jenis tanaman diserang hama atau gagal panen. Yang keempat, konservasi air dan pencegahan erosi. Agroforestry mencegah limpasan air dengan akar pohon yang memperbaiki infiltrasi air ke dalam tanah. Sistem ini juga membantu mempertahankan struktur tanah di lahan miring, mengurangi risiko erosi. Dibandingkan dengan penggunaan lahan terbuka, lahan tanpa vegetasi penutup lebih mudah terkena erosi, terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Yang kelima, mendukung keanekaragaman hayati. Agroforestry menciptakan lingkungan yang menyerupai hutan alami, mendukung flora dan fauna lokal. Pohon menjadi habitat satwa liar, sedangkan tanaman lain membantu siklus penyerbukan dan rantai makanan. Dibandingkan dengan monokultur, keanekaragaman hayati sangat terbatas pada sistem monokultur karena hanya satu jenis tanaman yang tumbuh. Yang keenam, meningkatkan pendapatan petani. Diversifikasi tanaman dan hasil panen seperti buah, kayu, dan pakan ternak memberikan banyak sumber pendapatan. Agroforestry juga menawarkan hasil jangka pendek seperti tanaman pangan dan jangka panjang seperti kayu atau buah. Dibandingkan dengan monokultur, pendapatan dari monokultur bergantung pada hasil satu jenis tanaman yang lebih berisiko jika terjadi kegagalan panen. Demikian penjelasan materi kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian mengenai agroforestry. Thanks for watching guys.